Selamat datang di perjalanan sejarah Nusantara. Dalam video ini, kita akan menelusuri kisah Kerajaan Kediri, salah satu kerajaan besar Hindu-Buddha yang berjaya di Jawa Timur antara abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Kerajaan ini bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga pusat perdagangan, sastra, dan spiritualitas di masa lampau. Dari kisah Airlangga, pembagian kerajaan Kahuripan, hingga munculnya Raja Jayabaya yang legendaris, Kediri menyimpan banyak pelajaran berharga bagi bangsa kita. Kisah Kediri bermula dari kerajaan Kahuripan, yang diperintah oleh Raja Airlangga pada awal abad ke-11. Ketika usianya menua, Airlangga ingin menghindari perebutan tahta di antara putra-putranya. Maka pada tahun 1041 M, ia memutuskan untuk membagi kerajaannya menjadi dua. Jenggala, yang berada di wilayah selatan, dan Panjalu, di wilayah utara, yang kelak dikenal sebagai Kerajaan Kediri. Pembagian itu dilakukan oleh seorang Brahmana bernama Empu Barada, yang dikenal arif dan bijaksana. Panjalu kemudian diperintah oleh Sri Samarawijaya, putra Airlangga, dengan ibu kota di Daha, di tepi Sungai Brantas. Letaknya yang strategis menjadikan Kediri cepat berkembang menjadi pusat perdagangan penting di Jawa Timur. Seiring waktu, Kediri tumbuh menjadi kerajaan yang makmur. Rakyatnya sebagian besar hidup dari pertanian padi, memanfaatkan suburnya tanah di lembah Sungai Brantas. Selain itu, Kediri juga aktif berdagang. Kapal-kapal dagang berlayar membawa hasil bumi seperti beras, rempah-rempah, logam, dan kain menuju pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Blambangan, dan Banyuwangi. Hubungan diplomatik pun dijalin dengan kerajaan luar seperti Sriwijaya dan Campa, menjadikan Kediri sebagai kerajaan maritim yang diperhitungkan. Kediri mulai dikenal bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga karena kemakmurannya. Puncak kejayaan Kediri terjadi pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, yang memerintah antara tahun 1135 hingga 1159 Masehi. Jayabaya merupakan keturunan langsung Airlangga melalui garis Sri Samarawijaya, dan dikenal sejak muda karena kecerdasannya. Ketika naik tahta, ia berhasil menyatukan kembali Panjalu dan Jenggala, dua wilayah yang dulu terpecah. Jayabaya bukan hanya seorang raja, tapi juga seorang pemikir dan spiritualis. Namanya bahkan sampai kini dikenal karena ramalannya yang terkenal, Jangka Jayabaya, yang dipercaya menggambarkan masa depan tanah Jawa. Kisah tentang Kediri tidak hanya hidup dalam legenda, tapi juga didukung bukti sejarah yang nyata. Ada Prasasti Sirah Keting, 1104 M, Prasasti Ngantang, 1135 M, dan Prasasti Talan, yang mencatat berbagai kebijakan ekonomi dan pemerintahan. Selain itu, karya sastra seperti Negara Kertagama dan Kakawin Baratayuda juga menceritakan masa kejayaan Kediri. Dari luar negeri, Kronik Campa dan Sriwijaya turut menyebutkan hubungan dagang dengan Kediri. Penemuan arkeologi seperti Candi Tegowangi, Candi Simpang Lima Gumul, dan Stupa Panataran menjadi saksi bisu kejayaan masa itu. Kerajaan Kediri meninggalkan warisan luar biasa bagi sejarah Indonesia. Dari kejayaan Jayabaya, kemakmuran rakyatnya, hingga karya sastra dan peninggalan budayanya, semua menjadi cermin kejayaan bangsa di masa lalu. Dari Kediri, kita belajar bahwa kebesaran suatu bangsa tak hanya diukur dari kekuatan militernya, tetapi juga dari ilmu, budaya, dan kebijaksanaan pemimpinnya. Meskipun Kediri telah lama runtuh, semangatnya tetap hidup dalam sejarah dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia.